Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi dan yang saya muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAM.Ag. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Ketua Program Studi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran Matematika, Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Saya Aurora Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil peta imajinasi yang sudah saya buat, yang berjudul Hakikat Strategi Belajar Mengajar. Masuk pada materi, hakikat strategi belajar mengajar. Definisi dari strategi belajar mengajar adalah suatu upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Sini juga ada beberapa strateginya untuk proses atau strategi belajar mengajarnya. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini sangat penting dan untuk di dalamnya mencangkup tentang waktu yang menjadi tolak ukur keterlaksanaan dan proses belajar mengajar. Jadi, menurut CITI 2018, selain mencakup hal itu, di sini juga mencakup untuk membuat dan mensintesis suatu fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Lalu yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Guru harus bisa seasik mungkin untuk menyampaikan suatu pembelajarannya agar siswa merasa lebih nyaman. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Ya, di sini mencakup penjadwalan, mencatat kemajuan belajar peserta didiknya. Dan yang terakhir yaitu guru harus bisa memberikan motivasi. Untuk metode matematikanya atau strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar matematika yang pertama, merangkum spesifikasi dan kualifikasi perubahan sikap peserta didik. Dan yang kedua, menyusun pendekatan di mana guru atau pendidik harus memilih prosedur, metode, teknik belajar mengajar matematika untuk peserta didiknya. Dan yang terakhir, membuat kriteria. Nah, untuk mempertimbangkan dan menetapkan kriteria ini bisa mencapai suatu keberhasilan kegiatan belajar mengajar matematika. Inti dari strategi usaha sendiri ada 4, yaitu pengidentifikasian dan penetapan. Nah, pengidentifikasian dan penetapan ini yaitu hasil yang dicapai peserta didik dan bisa menjadi suatu sasarannya. Dan yang kedua, pertimbangan dan pemilihan. Pertimbangan dan pemilihan ini harus dipilih secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal hingga akhir. Dan yang keempat, menetapkan standar, tolak ukur, dan ukuran baku untuk menilai keberhasilan dan usaha yang dilakukan oleh peserta didik. Di sini juga ada komponen belajar mengajar matematika. Yang pertama, bertanya. Pastinya seorang pendidik harus bisa memancing siswanya untuk bertanya atau memancing rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, keaktifan peserta didik. Pendidik harus bisa berperan sebagai fasilitator yang bisa mengarahkan siswa agar aktif dan terlibat dalam proses pembelajarannya. Yang ketiga, kerjasama. Di sini siswa harus bisa mengkomunikasikan atau menyampaikan berbagai gagasan dan solusi dari permasalahan yang diberikan oleh pendidik. Nah, untuk menyampaikan solusinya ini bisa melalui kerjasama. Unjuk kerja.
Untuk menyampaikan suatu solusinya bisa berbentuk slide presentasi, poster, grafik, dan lain-lain. Yang terakhir, sumber yang bervariasi. Sumbernya ini pasti dari berbagai arah, bisa berupa buku teks, video pembelajaran, poster, dan lain-lain. Tugas dan fungsi seorang pendidik di sini ada dua. Yang pertama, transfer ilmu. Transfer ilmu ini bisa berupa kepandaian, kecakapan, dan pendidik harus bisa berbagi pengalaman kepada peserta didiknya. Yang kedua, membentuk sikap moral. Pendidik harus bisa membentuk sikap moral peserta didiknya agar menjadi lebih baik. Dan seorang pendidik dikatakan sempurna jika sudah berhasil menerapkan tugas dan fungsinya ini, yaitu sebagai pendidik dan pembimbing, di mana dalam hal membimbing ini bisa menuntun anak didik dalam perkembangan yang jelas. Profesi pendidik adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajarannya. Baiklah, sekian dari penjelasan peta imajinasi yang sudah saya buat. Saya Aurora Hidayah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang dalam penjelasan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.